Selamat lembur guys, tak kasih lihat ya, hari ini udah angin tipon 3. Nah guys, tak kasih lihat tuh, apa namanya, mendungnya sudah menghitam dan tebal banget. Dan mungkin bisa jadi kalau besok memang datang lagi tuh ada angin 8, tapi semoga nggak datang lah. Aku nggak suka ada angin yang kayak gini, biling balang. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan tempat yang vlog yang enak ya, daripada aku duduk di atas. Itu ada kursinya, terus apa, nanti kalau ada orang lewat terus aku kembalikan ke sana, itu kayak apa istilahnya, buru-buru gitu. Udah mendingan di sini di lantai, enak adem gitu. Tapi jendela udah aku tutup semuanya, soalnya ini anginnya lumayan, tapi alhamdulillahnya tuh belum hujan. Jadi kayak cuman kayak angin terus ya panas gitu kan, nggak terlalu takut. Coba kalau hujan terus angin tambah petir, wih, takutnya gitu ya. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dikasih gitu, dan kita juga harus memperjuangkan apa itu namanya bahagia. Saya kayak gitu. Ini loh, aku tuh pernah sampai detik ini pun juga masih ngalami yang namanya tuh sedih. Itu kan datang tiba-tiba, sedih itu kan datang seperti kadang nggak ada apa-apa sedih, tapi kadang juga memang ada apa-apa, kejadian apa yang bikin kita sedih. Nah itu yang harus kita bisa bedakan. Jadi kalau sedih yang cuman perasaan tiba-tiba nyerang dan datang, itu mungkin awalnya berawal dari kegalauan, sepi, nggak tahu ngapain, terus tiba-tiba aja mood kita tuh kayak swing gitu. Nah itu menurut aku cara ngatasinya segera sadar, itu aja. Gak apa-apa, dinikmati dulu. Namanya kita nggak bisa loh langsung langsung ini datang nih gitu, istilahnya kayak gitu. Perasaan ini datang, udah kita tepis aja. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tuh, kalau aku pribadi ngalami kayak gitu, itu aku terima dulu sampai nangis ya, mungkin selama setengah jam adalah kayak gitu. Habis itu nanti kalau nggak segera bangkit tuh ujung-ujungnya aku males ngapain, terus ujung-ujungnya tuh aku nyekrolin apa, terus bisa tumbuh rasa yang istilahnya kalau kita terus-terusan kayak gitu membandingkan kita dengan orang lain, itu amit-amit banget kita akan keluar dari situ tuh susah. Nggak tahu ini semuanya punya perasaan seperti saya apa enggak, pernah mengalami kejadian yang seperti ini apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang tahu ini, kalau tips saya ya, saya tuh segera istilahnya kalau bisa gitu, sesuai kepercayaan kita, kita berdoa ataupun melakukan hal yang mengingat siapa yang memberi kita hidup, itu aja sih. Terus kita istighfar gitu. Terus selain itu kita minta bantuan terdekat, yaitu orang yang dipercaya. Kalau aku suami, adik gitu kan, kayak curhat gitu loh. Nih aku lagi sepi hatiku, nih aku kayak hidup di dunia sendiri, ngerasa kayak gitu tuh pernah. Terus akhirnya setelah dapat masukan dan sebagainya, nggak tahu kenapa itu butuh bantuan, kayak pertolongan orang, kayak di apa, ulurkan tangan gitu loh. Nah itu itu perasaannya kayak gini tuh nggak semua orang ada, atau aku sendiri, atau memang kalian pernah ngalami, saya nggak tahu ya. Tapi untuk keluar dari situ memang saya berusaha banget, karena saya nggak mau punya perasaannya kayak gitu. Nanti tiba-tiba insecure itu datang, apa aja itu, mengenai beban hidup, mengenai kekurangan kita, kekurangan aku, terus mengenai berbagai macam problem, itu akan nyerang gitu, dan akan menjadikan tuh kayak, dah, kamu tuh nggak ada gunanya gitu loh. Nah itu datanglah nanti kalau diteruskan bisikan-bisikan yang nggak baik, itu yang harus aku jaga gitu. Dan sekarang itu saya sudah belajar ini ya, kalau dulu itu aku selalu mempersilahkan pikiran yang itu datang gitu, sedih terus nangis kayak gitu, terus nggak berdaya, terus nyalahin, terus akhirnya nggak berkembang, terus nggak mau bangkit bangkit lagi gitu loh. Kayak memberi semangat diri tuh kayak udah pasrah aja, biarkan aku dikendalikan oleh ini namanya emosi atau apa, pokoknya dikendalikan oleh pikiran itu, bukan aku sendiri yang mengendalikan. Seharusnya kita sendiri punya mentor, yaitu dari kita sendiri gitu, kayak kamu boleh istilahnya mempengaruhi ini pikiran yang jelek ya, misalnya kayak gitu, atau pikiran yang negatif datang ini tadi,
Tapi ya itu tadi, aku harus punya pikiran enggak, yang lebih berkuasa itu aku, itu aku sendiri, itu yang bisa menghandle tuh aku sendiri, bukan kalian pikiran yang jelek-jelek ini tadi datang menyerang kita. Itulah makanya aku berusaha banget ya. Banyak orang yang bilang juga, kok semakin gitu, bentar ya, ada orang datang kayak, nah kayak, kamu tuh ngapain banyak gerak ini sampai sakit. Aku kadang tuh mikir tuh di sini tuh sampai sakit pikiran gitu. Tapi sekarang aku pengen memang belajar banget nih tanpa psikolog nih gitu. Tapi aku belajar dari motivator yang ada di YouTube seorang motivator pelajaran hidup sinau urip tuh banyak banget lah di situ. Terus suamiku juga kadang nge-share apa gitu di aku gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan itu. Yang terpenting tuh kita mau mengakui bahwa kita tuh punya kayak gini nih, kekurangan aku istilahnya gitu. Cerita tuh sama orang terdekat. Ini aku punya masalah kayak gini yang tiba-tiba nyerang, terus tiba-tiba misalnya kayak negatif ke orang. Kayak gini nih nyiksa banget ke aku nggak pengen kayak gini. Itu harus segera diceritakan. Kalau orang yang punya duit tuh datang aja ke psikolog gitu ya. Tapi kalau yang kayak maksudnya kayak kita ini yang menurut kita tuh ini bukan masalah yang serius lah gitu. Ini udah wajar gitu. Dan kita butuh untuk ke dokter, apalagi dokter pikiran kayak gitu, dan kita nggak gila loh ya. Tapi kita tuh kayak ya banyak pikiran itu kan namanya juga problem hidup. Kalau kayak gitu terus, kalau orang berduit nggak masalah, setiap apa ke dokter, setiap apa ke dokter, apa ke psikolog, psikiater atau apa. Tapi kalau kita, ya itu kita sering-sering aja mendengar ya siraman rohani, teman-teman curhat ke teman-teman, tapi teman yang bener itu ke suami. Dan pokoknya orang yang kalau dicurhat itu nggak toksik. Takutnya kalau orang yang dicurhat itu toksik ke kita ataupun malah ngerusak mental kita dan dia tidak memberikan kayak ketenangan, itu udah kita berarti salah cerita ke orang itu nggak akan menyembuhkan dan nggak akan membantu kita, tapi malah memperkeruh pikiran kita itu guys. Jadi kalian pernah nggak sih ngalami seperti aku itu gitu. Nah ini perjuanganku, kenapa aku selalu bilang aku dulu tuh nggak suka ngevlog, aku dulu nggak suka tuh di sosial media tuh biasanya ya cuman kayak istilahnya kayak seru-seruan aja gitu, tapi nggak bisa stabil gitu. Kalau sekarang ini aku membawanya lebih ke belajar, belajar ke sikap, terus gimana cara menunjukkan, maksudnya kayak apa namanya, membuat konten-konten yang menurut aku tuh memang aku harus belajar gitu. Meskipun ini konten-konten aku ya di sini ataupun di lain itu kayak kok gitu aja sih nggak ada isinya ya. Ini aku lagi cari gitu, lagi cari di mana sih passion aku gitulah istilahnya ya, kayak gitu. Ya udah ngobrol aja, sekarang itu zamannya sosial media. Nah kalian kalau suka bicara mendingan bicara aja gitu, diupload. Apalagi kalau kalian seorang bukan motivator tapi kata-kata kalian tuh kayak memberi semangat orang gitu. Ya udah, itu kalian bisa berbincang-bincang sendiri daripada berbincang-bincang di kaca terus-terusan. Nah itu mendingan kayak gini, entah itu ada yang lihat atau enggak, ya udah kita kayak sudah melepaskan. Nah seperti aku ini juga kayak gitu guys, dengan cerita kayak gini tuh aku ngerasa kayak sudah terlepas, kayak apa negatifnya tuh udah terlepas. Ini biasanya kalau aku nggak buat konten ya kayak gini, kalau pas datang itu terus ini sharing aja, ini aku sudah bisa alhamdulillah lebih baik mengendalikan gitu, sudah bisa mengendalikan pikiranku yang kayak gitu, lain dengan dulu. Nah kalau dulu kayak gini datang tuh aku sudah langsung langsung apa kayak nggak tahu ya, hidup tuh hancur gitu rasanya. Dan sementara ada orang yang benar-benar diuji, kita tuh nggak ada segininya gitu. Tapi kembali lagi, bukan karena kita nggak ada segininya. Di ujian manusia itu berbeda-beda. Seperti halnya saya diuji yang seperti ini, menurut mereka tuh enteng, tapi menurut saya sendiri saya juga harus memperjuangkan itu. Itu harus berjuang untuk apa namanya, punya pikiran yang nggak terlalu jauh, terus yang nggak terlalu ini, pikiran tuh terkadang tuh kayak lari gitu loh guys, kayak lari nggak tahu ngejar sesuatu apa itu nggak tahu, tapi nggak ada ujungnya dan sampai sakit gitu pernah. Itu ya,
karena satu ya, saya tuh pikiran ini timbul tuh mungkin terjadi juga ketraumaan masalah dulu gitu. Pasti masalah dulu seperti apa, kayak orang berteman terus memandang kasta, orang apa kayak gitulah, perlakuan yang nggak baik ke aku gitu. Jadinya efeknya kayak gitu tuh. Dulu kan nggak pernah tuh cerita ke siapa-siapa ya, waktu zaman masih kecil juga. Walaupun SMP dan seterusnya itu kan sampai umur 20 berapa gitu, menurut aku masih menutup diri gitu, nggak pernah cerita yang gimana, nggak pernah juga belajar kayak sekarang. Kalau sekarang aku lebih membahas apapun itu ke adik gitu, terus belajar bareng, ini gimana sih menurut kamu, ini bener belum gitu, jadi saling support gitu loh ya, kayak gitu guys. Jadi kalian gimana, apa pernah ngalami pikiran yang seperti aku ini? Nggak tahu ini sebuah pikiran yang wajar atau memang aku punya penyakit lain, maksudnya penyakit pikiran gitu, aku nggak ngerti ya kenapa mikirku tuh terlalu jeru tuh, nggak tahu ya. Nah, tapi yang terpenting sekarang aku tuh berusaha mengendalikan itu semua gitu, berusaha lebih baik, berusaha jadi anak yang baik, istri yang baik, berusaha gitu, harus diingat itu terus, berusaha jadi mbak yang baik gitu. Istilahnya tuh nggak bisa kalau sesempurna apa kita mencapai target, tapi setidaknya aku pengen ada perkembangan gitu aja sih. Ya udah ya guys ya, karena ini anginnya sudah mulai datang kayak gini, aku harus mantau mbah juga, terus mantau jendela. Tapi jendela juga nggak boleh ditutup semua karena ini masih angin 3. Terus di rumah tuh nggak nyalain AC, kalau ditutup semua tuh nggak bisa nafas gitu. Jadi sampai di sini dulu videonya. Selamat hari libur buat semuanya aja, hati-hati buat kalian semua yang libur. Ini sudah angin 3, jangan di bawah pohon ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat libur.